Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kitab Islami dalam kitabun majelis ini. Pembahasan kali ini dari kitab Al-Fath Al-Rabbani karya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Majelis 11, Marifatullah. Pada hari Jumat pagi, 19 Syawal 545 Hijriah, di Madrasah, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani berkata, "Wahai orang-orang, kenalilah Allah dan janganlah engkau tidak mengenalnya, taatlah kepadanya dan jangan sekali-kali bermaksiat kepadanya, ridalah kepada takdirnya dan jangan menentangnya. Kenalilah Al-Haq Azza wa Jalla dengan segala sifatnya. Dia Maha Pencipta dan Maha Pemberi rizki, Dia yang awal dan yang terakhir, Dialah yang zahir dan yang batin, yang odim, yang abadi dan maha berbuat apa yang dikehendakinya, Dia tidak ditanya tentang apa yang telah diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanya." Quran Surat Al-Anbiya, 23. Dia adalah Tuhan yang menjadikan kaya dan miskin, yang memberikan manfaat, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi balasan, yang dijadikan tempat pengharapan. Takutlah kepadanya, dan tidak perlu takut kepada apapun selain Dia, berharaplah kepadanya dan jangan menyimpan harapan kepada selain Dia, berjalanlah bersama dengan takdir dan hikmahnya hingga kodrat melampaui hikmah. Terapkanlah adab dengan berpegang penuh pada kitab pedoman, hingga datang apa yang menghalangi antara engkau dengannya. Engkau akan terpelihara dari panasnya batas syariat. Tidak ada yang dapat mencapai derajat ini kecuali sebagian kecil dari orang-orang yang solih. Kita tidak perlu keluar dari wilayah syariat, tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali orang yang telah memasukinya. Jika hanya sebatas teori, engkau tidak akan dapat merasakannya. Hendaklah mengikuti sunnah Rasulullah dalam segala urusan, menjalankan setiap perintah dan menjauhi segala larangannya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggilmu. Saat itu mohonlah izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu masuklah kepadanya. Para wali abdal disebut dengan predikat abdal karena senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mengambil pilihan kecuali pilihannya, mereka berpegang teguh dan mengamalkan hukum kemudian melaksanakan amalan yang istimewa. Setiap kali derajat dan kedudukan mereka meningkat, maka bertambah juga perintah dan larangan hingga mereka akan mencapai kedudukan yang tidak ada lagi perintah dan larangan baginya. Perintah agama telah menyatu dalam diri mereka, mereka menjadi kelompok yang terpisah, senantiasa berada dalam kegaiban bersama dengan Al-Haq Azza wa Jalla. Kehadiran mereka hanya ketika adanya perintah dan larangan. Mereka memelihara itu semua sehingga tidak melampaui batas-batas syariat, sebab meninggalkan ibadah yang difardukan adalah perbuatan zindik dan melakukan dosa adalah kemaksiatan. Suatu kewajiban tidaklah gugur dari seseorang, meski dalam keadaan apapun. Wahai muridku, beramallah sesuai dengan hukum dan ilmunya, janganlah keluar dari jalur, jangan melupakan janji. Perangilah hawa nafsu, setan dan tabiat dunia yang ada pada dirimu, jangan pernah berputus asa terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ketetapan yang ada pada dirimu, pertolongannya akan datang kepadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah, 153. Maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Quran Surat Al-Maidah, 56. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Quran Surat Al-Ankabut, 69. Kendalikanlah lidah nafsumu ketika ia hendak mengadu kepada makhluk, jadilah sebagai pembela Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan nafsu ataupun manusia. Berilah peringatan agar mereka taat kepada Allah dan cegahlah mereka agar tidak melakukan maksiat, cegah mereka dari kesesatan dan perbuatan bid'ah, mengikuti syahwat dan hawa nafsu, perintahkanlah kepada mereka agar mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai manusia, muliakanlah kitabullah dan berpedomanlah kepadanya dalam beramal. Ia akan menjadi penghubung antara dirimu dengannya, jangan samakan ia dengan makhluk. Allah menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalamku, sedangkan engkau tidak mengakuinya. Barang siapa yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, sungguh dia telah kafir dan Al-Quran akan berlepas diri darinya.
Al-Quran yang dibaca, didengar dan dipandang adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan, alam itu memang makhluk, tetapi yang tertulis olehnya bukanlah makhluk, sebagaimana halnya hati, ia adalah makhluk tetapi yang tersimpan padanya bukanlah makhluk. Wahai manusia, jadikanlah Al-Quran sebagai nasihat kemudian amalkanlah dan jangan menentangnya, meyakini kalimat itu sedikit, tetapi amalannya banyak. Maka hendaklah kalian mengimaninya, yakinilah oleh hatimu amalkanlah dengan anggota badanmu. Sibukkanlah dirimu dengan sesuatu yang bermanfaat bagimu, dan jangan terlena oleh akal pikiran yang tidak sempurna dan dangkal. Wahai manusia, jangan sampai akal mengalahkan nagel, mengganti nas dengan gias, lalu meninggalkan bukti nyata dan mengambil pengakuan yang tanpa bukti. Berkenaan dengan hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya manusia didengar pengakuannya, tentu mereka akan mengaku bahwa setiap wilayah adalah daerah kaumnya dan hartanya. Akan tetapi hendaklah ada bukti bagi orang yang mengaku-ngaku, dan sumpah itu suatu keharusan bagi orang yang mengingkari. Hadis riwayat Baihaqi. Tidak bergunalah lisan orang yang mengerti dan hati orang yang bodoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling aku khawatirkan dari umatku adalah orang munafik yang pandai bersilat lidah. Wahai orang-orang yang alim, wahai orang-orang yang bodoh, wahai orang yang hadir dan yang tidak hadir, malulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandanglah Dia dengan hatimu dan rendahkanlah dirimu di hadapannya, jadikanlah dirimu berada di bawah lika laku takdirnya lalu bersabarlah di dalamnya, iringi dengan rasa syukur atas segala nikmatnya, penuhi siang dan malammu dengan ketaatan. Apabila itu semua telah engkau lakukan, maka engkau akan mencapai kemuliaan, kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia maupun di akhirat. Wahai muridku, berjuanglah agar tidak tersisa sedikit pun kecintaan terhadap dunia. Seandainya telah sempurna, janganlah biarkan jiwamu bersanding dengan nafsumu walaupun sejenak. Jika engkau lalai, segeralah mengingatnya, sehingga jika engkau lupa maka Dia tidak akan membiarkanmu memandang kepada selain Dia. Barang siapa yang telah merasakannya, sungguh dia benar-benar telah mengenalnya. Dan hanya sedikit orang yang dapat mencapai derajat ini. Dia tidak akan merasakan ketenangan bersama makhluk. Wahai orang-orang munafik, siksa dan bencana ada di atas kepala hatimu. Para ahli tasawuf, apabila mereka memandang kepada selain Al-Haq Azza wa Jalla dengan mata hati mereka, maka mereka akan segera menginfakkan keselamatannya demi ketenangan bersamanya, dan mereka akan menghempaskan jiwa di hadapannya. Mereka akan menutup mata dari makhluknya, melipat lidah mereka dari menentangnya. Mereka akan tetap pada keadaan tersebut hingga hari berganti, malam berputar, bulan berlalu dan tahun pun meninggalkannya. Mereka akan tetap bersama Al-Haq Azza wa Jalla. Mereka adalah makhluk Tuhan yang paling berakal, meskipun jika engkau memperhatikannya engkau akan menganggapnya sebagai orang gila. Sebaliknya, mereka akan berkata tentangmu, mereka tidak beriman kepada hari akhir. Sungguh, hati mereka telah luluh di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hati mereka senantiasa dipenuhi oleh rasa takut. Setiap kali keagungannya terbuka di dalam hatinya, semakin besarlah ketakutannya, hati mereka seolah remuk, dan jasad mereka seperti hancur. Jika seseorang merasakan hal yang demikian, maka akan terbuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nampaklah keindahannya, kelembutannya dan harapan kepadanya, sehingga hatinya menjadi tenang. Aku tidak suka memandang kecuali kepada orang yang mencari akhirat dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun terhadap orang yang mencari dunia, mengharapkan makhluk dan mengikuti hawa nafsunya, tidak ada yang ingin aku lakukan kecuali ingin mengobatinya. Karena sesungguhnya dia sedang dalam keadaan sakit dan tidak ada yang dapat memberikan perawatan kepadanya kecuali tabib. Celakalah engkau berusaha menyembunyikan keadaanmu dari diriku, padahal tidak ada yang tersembunyi lagi dari pandanganku. Engkau menampakkan diri sebagai orang yang mencari akhirat, padahal sebenarnya engkau tengah mencari dunia. Kegilaan di hatimu tertulis pada keningmu, rahasia dalam dirimu nampak jelas pada lahirmu, dinar dan emas pada tanganmu akan sirna, yang tersisa hanyalah perak yang tak berharga. Tidak perlu bersembunyi dariku, karena sudah sering kali aku menyaksikan yang seperti itu. Serahkanlah kepadamu, aku akan meleburnya dan menyaringnya sehingga yang tertinggal hanyalah emas.
Yang sedikit tetapi baik, lebih berharga daripada banyak tetapi buruk. Berikan aku kesempatan bagiku untuk menempanya. Aku ibarat tukang yang memiliki alat dan perlengkapannya. Bertaubatlah dari ria dan nifak. Munafik tidak perlu malu untuk mengakuinya. Sebab kebanyakan orang-orang yang ikhlas melewati ria terlebih dahulu, sehingga sebagian ahli tasawuf mengatakan, ikhlas tidak dapat diketahui kecuali oleh orang yang pernah ria. Sedikit sekali orang yang ikhlas dari permulaan hingga akhir secara terus-menerus. Seperti halnya anak kecil, pada awalnya dia berdusta, bermain dengan tanah kotor dan najis, melibatkan diri mereka dengan sesuatu yang berbahaya, mencuri dari ayah dan ibunya. Saat mana akalnya dapat berpikir, satu persatu hal buruk tersebut mereka tinggalkan, mereka mulai memiliki etika terhadap ayah, ibu serta guru-gurunya. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan memiliki adab dan mulai meninggalkan hal-hal yang buruk. Dan barang siapa yang dikehendaki buruk, dia akan tetap berada dalam keburukannya sehingga keburukannya akan membinasakan dia di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan penyakit dan menciptakan obatnya. Maksiat adalah penyakit dan ketaatan adalah obatnya, kezaliman adalah penyakit dan keadilan adalah obatnya, kesalahan adalah penyakit dan kebenaran adalah obatnya, penentangan terhadap Al-Haq Azza wa Jalla adalah penyakit, taubat dari segala dosa adalah obatnya. Pengobatan itu akan sempurna jika engkau menanggalkan makhluk dari hatimu dari menggabungkan diri dengan Tuhanmu. Engkau harus mengangkat hatimu ke hadiratnya, meski rumahmu berada di permukaan bumi, tetapi ruhmu sampai ke menara langit. Menyatulah engkau dengan Tuhanmu. Selagi itu, laksanakanlah hukum dalam bergaul dengan makhluk, sehingga tidak ada alasan yang membantahmu. Menyendirilah batinmu dengan Tuhanmu, walaupun lahirmu bersama dengan makhluknya. Janganlah engkau membiarkan nafsumu, jika engkau tidak mengendalikannya maka ia yang akan mengendalikanmu. Jika engkau tidak menundukkannya, maka ia yang akan menundukkanmu. Jika ia tidak turut kepadamu untuk taat kepadanya, maka cambuklah ia, nafsu, dengan rasa lapar, haus, kehinaan, telanjang dan menyepi di tempat yang jauh dari keramaian manusia. Jangan lepaskan cambukan itu terhadapnya, sehingga ia tunduk patuh dan taat kepadamu untuk mentaatinya. Sekalipun ia telah tunduk, tetaplah waspada terhadapnya. Bukanlah engkau telah melakukan banyak hal, tetapi tetap saja hatimu akan pecah. Tidak ada yang dapat menolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan taat kepadanya dan meninggalkan segala larangannya. Sehingga lahir dan batinmu menyatu, patuh, tidak durhaka, taat tanpa maksiat, bersyukur dan tidak kufur, ingat dan tidak lupa, baik dan tidak buruk. Karena tidak akan ada kebahagiaan seandainya masih ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatimu. Meskipun engkau bersujud kepadanya selama 1000 tahun di atas bara, itu tidak berarti apa-apa karena sesuatu selainnya yang masih bersarang di dalam hatimu. Engkau tidak akan merasa bahagia dengan cintanya sebelum engkau meniadakan segalanya selain dia. Apalah gunanya engkau memperlihatkan kejuhudan terhadap sesuatu, tetapi justru engkau menghadapkan sepenuh hatimu kepada sesuatu itu, tidak engkau ketahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hati seluruh manusia. Tidak malukah engkau mengatakan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang dalam hatimu terdapat sesuatu selainnya? Wahai muridku, jangan terlena oleh kelembutannya kepadamu, maka sesungguhnya siksaannya sangatlah pedih. Jangan terperdaya oleh ulama jahil yang ilmunya tidak berfaedah bagi mereka sendiri, mereka hanya sekadar tahu tentang hukum Allah, tetapi tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memerintahkan kebaikan kepada manusia, tetapi mereka tidak mengerjakannya. Mereka melarang manusia dari keburukan, tetapi mereka sendiri melakukannya. Mereka menyeru manusia agar menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sendiri malah lari darinya. Jelas mereka telah durhaka kepadanya, nama-nama mereka banyak tertulis dalam catatanku. Ya Allah, terimalah taubatku dan taubat mereka. Berikanlah kami semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada nenek moyang kami Ibrahim alaihi salam. Ya Allah, janganlah engkau kuasakan sebagian kami atas sebagian yang lain, berikan manfaat sebagian kami atas sebagian yang lain, dan masukkanlah kami semua ke dalam rahmat-Mu. Amin. Ya Robbal Alamin. Berlanjut ke bab berikutnya. Wassalamualaikum.